menghanguskan tiket atau mereka ya berangkat saja dan baby L ini dititipkan. Dan setelah konsultasi lama panjang bersama keluarganya, akhirnya diputuskan untuk ya sudah dititip. Namanya Rizky juga. Terus kemudian akhirnya mereka ketemu nggak pakai lama, pacaran, nikah. Ini kan terjadi itu kayak orang dijodohin tapi dijodohinnya sama acara TV, sama Mas Tukul. Sehingga kalau saya kira di sini mereka sudah mempertimbangkan ini semua. Dan kalaupun mereka akan mau honeymoon yang kedua ya sah-sah aja, nggak masalah. Yang penting kan bayinya, babynya ini ya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya tuh baru tahu loh kalau ternyata Rizky Billar sama Lesti ini ternyata ninggalin baby L demi menonton Liga Champion di Paris, Perancis. Ada yang menghujat, tapi lebih banyak yang membela. Nah, sebenarnya kalau menurut saya hujat dan membela itu nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau kerjaannya hujat terus, bela terus. Karena kalian semua sudah masuk ke internet bubble filter. Saya sendiri sebenarnya di sini ya ada setujunya, tapi banyak nggak setujunya. Tapi yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Apakah betul baby L di sini itu tegar atau karena dia sudah dapat feeling kalau sedang dibikinin adik. Adiknya kira-kira laki-laki apa perempuan nanti. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Dan apa yang akan bisa kita lihat dari mereka yang sudah pergi ini tadi terus kembali lagi, dan baby L yang memang akhirnya lumayan tegar dan tabah menanti orang tuanya ini pulang kembali. Kalau yang saya lihat dari apa yang saya telusuri ini, The Tower bukan sesuatu yang buruk ya, karena memang artinya dari keberangkatan kenapa kok ini terjadi satu hal yang nggak diinginkan, terjadi satu hal di luar rencana, dan ini semua terjadi last minute. Konon kabarnya visanya ini nggak keluar. Dan akhirnya mereka ini harus memilih menghanguskan tiket atau mereka ya berangkat saja dan baby L ini dititipkan. Dan setelah konsultasi lama panjang bersama keluarganya, akhirnya diputuskan untuk ya sudah dititipkan. Mereka berdua berangkat selama 10 hari ke Eropa. Dan kalau menurut saya ini adalah sebuah keputusan yang ya secara otonomi hak pada keluarga untuk menentukan ini. Ya tapi kan netizen plus 62 ini kan luar biasa. Mereka semua ini ngomentarin semuanya. Apapun itu selalu dilakukan. Dan kalau menurut saya saat itu Lesti pun itu bingung. Mau tinggal. Ya Lesti sebenarnya pengen tinggal di Indonesia, nggak pengen pergi. Dia ini pengennya menemani baby L. Kalau yang saya lihat ya di sini yang melalui kartu saya, bisa saja ini salah. Tapi akhirnya dia memilih menemani Rizky Billar pergi ke Paris. Nah, tapi ini sebenarnya adalah sebuah keputusan yang tidak murni apa yang menjadi keinginannya. Karena di pikirannya juga, dia pasti mikir, nanti kalau ternyata dia pisah nih, dia ada di Indonesia nemenin baby L, terus misuanya pergi nonton bola, pasti akan jadi gosip. Dulu aja mereka masih pacaran, dia harus syuting di Indosiar, suaminya pergi ke Bali untuk tanding bola, jadi omongan saat gak ikut. Netizen Indonesia itu memang super ajaib. Mereka seakan-akan itu menjadi DPR-nya si artis ini tadi. Kalau ada apa-apa harus lapor. Kalau ternyata salah nanti ditegur. Jadi kalau menurut saya agak keterlaluan ya. Dan kembali lagi, harusnya kita percaya saja mereka ini memilih yang mana. Dan kalau untuk orang yang sudah dewasa kayak mereka, keluarga, mereka ini sudah berkonsultasi, ngobrol dengan banyak orang. Kalaupun masih asinya sudah di stop. Pergi 10 hari, ada loh asi yang bisa sampai mungkin seminggu lebih di sini. Dan kalau saya kira di sini, mereka itu sudah menghitung semuanya dengan baik-baik. Sudah disiapkan dan mereka nggak akan gegabah. Dan toh keluarganya ini kan banyak sekali. Jadi kalau menurut saya sih, ini bukan sesuatu yang harusnya dibesarkan. Dan kalau ada orang yang menghujat, ya ini orang yang cari-cari saja. Tapi kalau saya kembali ke diri saya sih pilih nggak ikut. Dan bodo amat mau dikomentarin netizen seperti apa. Nah kalau Rizky Billar sendiri, kenapa kok nggak melarang istrinya dan sebagainya? Kalau menurut saya sih, Rizky Billar ini melihat istrinya yang berubah fase dan siklus ini dengan cepat banget. Dari single, putus sama mantannya dulu yang namanya Rizky juga. Terus kemudian akhirnya mereka ketemu nggak pakai lama, pacaran, nikah. Ini kan terjadi itu kayak orang dijodohin tapi dijodohinnya sama acara TV, sama Mas Tukul. Semoga Mas Tukul lekas sembuh. Nah kalau saya kira di sini tuh ini adalah satu hal yang Rizky Billar pun itu kayak pengen ngajakin istrinya nih seneng. Gue seneng, yuk aku ajak kamu juga ikut seneng juga. Dan mungkin saja
keluar dari siklus hariannya, bisa ya kalau di rumah kan BBL pasti nempel dan nggak bisa dipisahkan. Mungkin dengan seperti ini dia agak bisa keluar dan menghindari mungkin baby blues yang mungkin sangat mungkin ini bisa terjadi kepada siapapun wanita yang baru melahirkan bayinya. Dan lagi pula ini kan kesempatan untuk bulan madu. Kalau kemarin walaupun ke Turki, tapi ke Paris ini kan City of Love. Ini kan di depan Menara Eiffel itu, ini satu lambang tentang cinta kasih yang luar biasa ya. Walaupun Rizky Bilar sempat melawak di situ, yang saya lihat videonya dia kayak mau lompat ke dari ini jembatan atau apa ya. Sehingga kalau saya kira di sini mereka sudah mempertimbangkan ini semua. Dan kalaupun mereka akan mau honeymoon yang kedua ya sah-sah aja, nggak masalah. Yang penting kan babynya ini ya harusnya sih nggak keberatan ya, walaupun dia ini mungkin nanti akan gede bisa ditanya, seharusnya ini bayi yang sudah ngerti dari kecil itu sudah ikut mamanya syuting, ditinggal-tinggal juga, ya harusnya ini nggak ada masalah. Dan lagi pula ini adalah kesempatan untuk membuat adiknya BBL. Ini kan sesuatu yang harus diupayakan. Kalau di Indonesia mereka ini kan sibuk, kalau mereka ini nggak syuting, mereka ini harus mengurus bisnis mereka, atau kalau nggak didatengin tuh sama rekan-rekan bisnisnya, dan ini pasti nggak akan pernah selesai. Nah, saat mereka di sana, mereka punya me time, mereka bisa merencanakan sesuatu yang mungkin ya udahlah Dede daripada nanti capek, mendingan sekarang aja sekalian capeknya. Nah, dan Indonesia pasti akan happy karena anaknya nanti lahir dan perempuan. Kita akan lihat nanti. Dan ketahuilah bahwa harusnya Rizky Bilar dan Lesti ini sampai pada titik ya sudah, nggak bisa senengin semua orang. Lakukan apa yang harus dilakukan yang dirasa ini baik. Yang penting tanggung jawab, dan kita tahu ini nggak merugikan orang lain, terutama keluarga yang kita sayangi ini tadi. Dan saya pikir mereka sudah tahu tentang resiko itu dan mereka melakukannya dengan baik. Pulang bayinya juga sehat, semuanya baik-baik saja dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan tidak hanya itu, ini juga akhirnya membawa satu hal yang positif. Ternyata BBL ini sekarang sudah bisa makan makanan pendamping selain ASI atau empasi. Dan ini adalah satu mungkin kabar yang baik, karena kalau kayak manusia tuh kayak naik kelas gitu loh. Tadinya minumnya ASI, sudah bisa makan makanan padat, ya padatnya tetap seperti dilunakkan dan sebagainya. Tapi ini adalah satu hal yang menyenangkan banget loh, pergi keluar negeri, happy, anaknya tetap video call dan sebagainya, pulang ternyata semuanya sehat-sehat saja. Jadi semoga semua kesehatan juga untuk adik-adik bayi di sana yang ditinggal oleh mama dan papanya yang mungkin sibuk bekerja atau ya sibuk bikin adik untuk dia nanti. Dan kita akan tahu bahwa BBL ini bukan anak yang gampang rewel. Ini adalah anak si ayah dan bundanya ini tadi. Anak yang sudah dari kecil diajak kerja, diajak untuk ngamen, tahu mereka ini akan seperti apa. Mengingat bahwa orang tuanya pun bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, memulai semua dari nol. BBL ini tahu semuanya, dan sepertinya restu dari BBL ini tetap menemani, dan kita akan lihat mungkin 2 atau 3 bulan dari sekarang kita akan tahu bayinya ini jadi atau mungkin agak nanti. Dan apakah ini akan terjadi lagi? Saya pikir sih di sini kedepannya hal ini nggak akan terjadi lagi lah, karena saya merasakan bahwa Lesti selama di luar negeri sana pasti menyimpan kerinduan yang sangat besar. Merasa terpisah dengan darah dagingnya, belahan hatinya yang baru 4 bulan ini lahir. Ini adalah satu hal yang pasti akan sulit. Ibu mendingan pisah sama suaminya daripada pisah sama anaknya. Bahkan saya merasakan kok kalau ibu yang saya aja udah waktu itu sudah kuliah aja, ibu ini selalu kangen dan rindu kepada anaknya. Doa untuk para ibu-ibu di luar sana, dan maka ibu-ibu yang juga ada di sini, please jangan hujat, jangan terus kalian dengan semena-mena kalian mengomentari orang yang jelek-jelek tanpa tahu mereka ini seperti apa. Doakan saja apapun yang mereka alami, karena toh mereka juga ada di sini untuk menghibur kalian, membawa semua inspirasi yang positif untuk keluarga kalian, dan semoga doa yang terbaik untuk keluarga Leslar dan seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Terima kasih. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, dan salam untuk keluarga kalian.